Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dengan segenap qudrah dan iradahnya, kembali pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita keberkahan-keberkahan, khususnya terhadap ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu itu bermanfaat, ilmu itu dapat menuntun kita kepada kebajikan, ilmu itu dapat menghantarkan kita kepada amal-amal saleh, dan ilmu itu yang kelak akan menjadi syafaat bagi kita, menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul hisab. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiyah, para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah dalam rangka ittiba', setia, taat dan patuh untuk menghidupkan seluruh sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai pada bab yang ke-14, berbicara tentang maja'a fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memiliki satu buah pedang yang beliau gunakan untuk berperang, ya, beliau gunakan untuk berperang, untuk melawan musuh-musuh Islam, ya, melawan orang-orang kufar dalam peperangan-peperangan yang memang diikuti langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak hanya memiliki satu buah pedang yang sudah disebutkan kemarin, para ulama pun menjelaskan bahwa kurang lebih ada 9 buah pedang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan berkaitan dengan ke-9 pedang yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia di antara nama-namanya yang pertama, ya, pedang itu bernama Rasub, kemudian Mikhzam, kemudian Zulfiqar, kemudian Qadib, Hatfun, Al-Battar, ya, Al-Battar, ya, yang juga dijuluki adalah pedang yang penuh dengan amarah, ya, kemudian Qal'i, Ma'thur dan juga Al-Fujar. Itu keseluruhan nama-nama pedang
yang pernah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pendapat para ulama, pertama, ke-9 pedang itu dimiliki katanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu. Ada juga para ulama yang lain mengatakan bahwa ke-9 pedang itu dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam beberapa rentan waktu. Ya, ini diantara ya perbedaan pendapat para ulama tentang kepemilikan 9 buah pedang ya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini Nabi memakai pedang yang ini, kemudian besok dalam peperangan selanjutnya kadang Nabi menggunakan pedang yang lain lagi, kemudian berganti pada pedang yang lain lagi. Total keseluruhan pedang yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau untuk berperang, ya total ada 9 buah pedang tersebut. Ya, walaupun tentu mungkin yang paling umum Pak, yang paling masyhur, yang diketahui yang mana Pak namanya? Dzulfiqar, ya pasti apa? Dzulfiqar, ya sampai ada filmnya dulu kan, begitu, ya. Naam. Taib. Kemarin pun sudah kita sebutkan ya tentang bahan baku dari pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang pegangan atau gagang ya, pegangan dari pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita sebutkan bahan bakunya adalah min fiddah, terbuat dari apa? Dari perak. Ya, jadi pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagangnya, pegangannya ya yang mengaitkan antara pedangnya, kemudian pedang itu mudah untuk dipakai sama Nabi, ya gagangnya itu, pegangannya itu terbuat dari perak. Ya, sebagaimana juga pembahasan yang lalu tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terbuat dari perak. Ya, jadi demikian, boleh khatul Islam ya, antum mau pakai cincin dari perak silakan ya, asal jangan dari emas atau sesuatu yang memang dilarang di dalam agama. Tapi saran anak ya, apa sih kepentingannya kita hari ini laki-laki pakai apa Pak? Pakai cincin. Kalau dahulu kala Nabi pakai cincin jelas manfaat dan kegunaan, tujuannya ada jelas, tujuannya adalah tujuan syariat ya, dalam rangka apa? Korespondensi kan kemarin, dalam rangka surat menyurat. Nabi pakai cincin bukan untuk perhiasan, bukan untuk keindahan, bukan untuk bermegah-megahan, tapi tujuannya jelas untuk kepentingan dakwah. Kalau hari ini ada laki-laki misalnya sengaja pakai cincin walaupun bukan dari emas, kira-kira apa tujuannya Pak? Ada gak tujuan dakwah? Saya rasa tidak ada kan, begitu. Hanya sebatas apa? Keindahan saja gitu, atau mungkin ada yang bermegah-megahan dan seterusnya. Ya, laki-laki ya sekarang kan begitu, pakai cincin, ya ikut-ikutan kayak perempuan. Apalagi sampai ada yang sengaja pakai cincin juga dari emas dan seterusnya. Ya, yang semua itu tentunya ya bertentangan dengan aturan-aturan agama. Ya, jadi kembali lagi khatul Islam bahwa gagang, pegangan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa? Terbuat dari perak. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ya riwayat-riwayatnya. Taib. Kita lanjutkan ya pada bab yang berikutnya. Pada masuk bab yang ke-15 berbicara juga tentang baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini perlengkapan perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau pemimpin bukan hanya sebagai presiden, bukan hanya sebagai seorang nabi yang menyampaikan risalah, tapi juga beliau sebagai jenderal di medan peperangan. Beliau yang memimpin langsung peperangan-peperangan, ya, beliau juga yang memimpin langsung jihad yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Dan di antara perlengkapan pedangnya di antara perlengkapan perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain pedang yang sudah kita sebutkan itu, Nabi juga memiliki baju besi, ya, memiliki baju besi. Dikatakan di sini oleh para ulama, maka Nabi memiliki baju besi yang beliau gunakan saat beliau berperang, ya, bukan dalam rangka beliau tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah al-mutawakkilun, orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menggunakan baju besi ketika berperang itu hanya sebagai ya sarana untuk melindungi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabetan pedang, kemudian dari tombak, kemudian juga dari anak panah dan seterusnya. Ya, jadi ini tidak ada kaitannya Pak ya dengan apa? Sifat tawakal sampai disebutkan di sini. Ya, karena ada orang yang menganggap
Kenapa Nabi pakai baju besi? Kenapa tidak langsung berperang begitu saja? Ini sarana, Pak. Ya, semata-mata baju besi yang dipakai oleh Nabi SAW adalah sebagai sarana saja, ya, untuk menunjang keselamatan beliau ketika apa? Berperang. Sama halnya, Pak, dengan kita misalkan naik sepeda motor, ya, disuruh pakai apa? Pakai helm. Ya, apa sih gunanya pakai helm? Ya, tentu adalah salah satunya selain kita mentaati peraturan berlalu lintas, kedua juga adalah manfaatnya kebaikan bagi kita, melindungi keselamatan kepala kita. Lalu apakah orang yang pakai helm itu termasuk orang yang tidak bertawakal kepada Allah? Tidak, itu bahagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru orang yang berkendara motor tidak pakai helm itu orang yang nggak tawakal sebetulnya. Sengaja dia, ya, menjatuhkan dirinya kepada kerusakan. Ya, makanya dikatakan di sini oleh para ulama, baju besi yang digunakan oleh Rasulullah SAW bukan dalam rangka Nabi tidak tawakal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baju besi itu digunakan adalah sebagai sarana yang melindungi tubuh Nabi SAW ketika berperang, baik dari sabetan pedang, dari tombak, kemudian dari anak panah dan seterusnya. Ya, taib. Kemudian kata Islam, ya, di sini, ya, kata ad-dir'u, ya, ad-dir'u, ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya, adalah baju besi, yang dimana baju besinya Rasulullah SAW terbuat dari sulaman cincin-cincin besi. Ya, jadi baju besinya Nabi SAW itu terbuat dari sulaman cincin-cincin besi yang memenuhi, ya, seluruh baju besinya Rasulullah SAW, yang tentu fungsinya adalah dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pelindung tubuh, ya, sebagai pelindung tubuh dan bagian-bagian penting dari tubuhnya Rasulullah SAW tadi, dari tebasan pedang, dari anak panah, dari lemparan tombak selama peperangan itu berlangsung. Ya, ya Pak, sejago-jagonya orang di dalam bertempur, di dalam berperang pakai baju besi enggak? Pakai baju besi kan begitu. Ya, dan itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja, dan memang ini adalah, ya, sesuatu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Islam, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad, ya, juga menyebutkan tentang berapa jumlah baju besi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau juga mengatakan bahwa baju besi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari satu, sama seperti pedang. Nah, Nabi punya total berapa tadi? 9 buah pedang. Begitupun baju besi yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau kurang lebih memiliki 7 buah baju besi. Pedangnya ada 9, baju besinya ada 7. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, yang paling masyhur, yang paling sering digunakan, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju besi itu bernama Dzatul Fudul. Ya, Dzatul Fudul. Ya, itu baju besi yang umum sering dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzatul Fudul. Ya, di mana kita tahu ada kisah tentang baju besi Dzatul Fudul ini, adalah baju besi yang pernah digadaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan hutang piutang yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Yahudi bernama siapa? Abu Syahm. Ya, bernama Abu Syahm. Ya, kita ingat kisahnya, ya, di mana Nabi pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Ya, sudah jatuh tempo Nabi belum bisa melunasinya. Maka Nabi menggadai baju besinya, dan baju besi yang digadai oleh Nabi itulah yang bernama Dzatul Fudul. Itu baju besinya yang digadai kepada Abu Syahm, seorang Yahudi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah apa? Pernah, ya, hutang piutang, dan itu sebagai jaminan hutang kepada Abu Syahm. Ya. Naam. Kenapa sih saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang? Ya, Nabi berhutang itu bukan untuk kepentingan bermewah-mewahan, tidak, Pak. Seperti orang sekarang kan, ya, gajinya nggak cukup, pakai kartu kredit, tapi digunakan untuk apa? Ya, untuk bermewah-mewahan, ya, untuk beli barang-barang mewah, untuk beli kendaraan yang mewah dan seterusnya. Padahal boleh apa? Boleh ngutang semuanya. Ya, jadi orang hari ini dipaksa untuk konsumtif, dipaksa untuk berhutang
hanya untuk menutupi sifat hedonismenya. Ya, hari ini orang begitu, Pak. Tapi Nabi SAW saat itu terpaksa untuk berhutang untuk apa? Untuk membeli gandum, ya, ya, makanan pokok, ya, yang beliau untuk sediakan makan bagi keluarganya, ya, yang dimana dikatakan di sini kurang lebih jumlah gandum itu kira-kira adalah 30 sa'an, lagi 30 sa'. Ya, Nabi pernah beli gandum 30 sa', ya, yang digunakan untuk makan, ya, berapa? Makan keluarganya, ya. Kemudian beliau sampai berhutang selama 1 tahun, ya, selama kurun satu tahun, ya, kepada Abu Syahm, seorang Yahudi. Ada kemudian digadaikan, ya, baju besinya yang bernama Dzatul Fudul tadi kepada Abu Syahm untuk, ya, tadi yang dimana berhutang itu demi membeli gandum, ya, makanan yang beliau sediakan untuk keluarganya. Subhanallah, ya Pak, Nabi saja sampai berhutang, ya, orang yang mulia, ya, bukan orang yang bermewah-mewahan. Kita sudah jelaskan bagaimana kesederhanaan hidupnya Rasulullah SAW. Nabi pernah pingsan karena kelaparan, ya, para sahabat juga pernah pingsan karena kelaparan, ya. Kita pernah ingat saat ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai tersungkur di tengah jalan, Pak, sampai dianggap orang gila oleh orang-orang yang lewat. Ya, siapa itu? Siapa orang gila yang tidur di tengah jalan? Dianggap begitu. Pas dilihat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa sampai demikian? Ternyata saking laparnya, Pak, sampai pingsan sahabat ini. Ya, luar biasa. Nabi pun demikian. Nabi pun kita tahu kemarin sudah kita sebutkan bagaimana Nabi mengikat perutnya. Ya, Nabi mengikat apa? Perutnya. Kemudian dari ikatan tali itu digantungkan beberapa buah batu. Tujuannya apa? Untuk mengganjal lapar yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pemimpin sampai demikian. Ya, apakah ada pemimpin hari ini yang kita lihat, ya, pemimpin yang masih kelaparan? Ya, barangkali sekarang ini pemimpin yang paling kaya, kan begitu. Ya, subhanallah. Kadang-kadang saya lucu, capresnya naik Alphard, ya, kemudian tim suksesnya naik apa, Pak? Camry. Kemudian calegnya apa? Naik Innova. Antum yang milih di bawah naik Supra butut, Pak, ya kan? Ya, yang berantem yang mana, Pak? Yang bawah nih berantem, ya. Cuma gara-gara apa? Gara-gara capres, ya, sekarang ini. Padahal ini penyakit 5 tahunan, kan sudah 5 tahun pasti begini, 5 tahun berikutnya begini lagi. Ya, nggak belajar kita dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Masya Allah. Sampai ada kasus cuma gara-gara suami istri berbeda pilihan, ya, sampai apa, Pak? Bercerai, Pak. Coba antum bisa bayangkan, ya, istrinya pilih 1, ya, suaminya pilih 2, ya, nggak sama, akhirnya apa? Cerai. Nah, ini apa ini kayak begini nih? Cuma gara-gara beda pilihan, ya, presiden bercerai. Alhamdulillah, ya. Taib. Kemudian ikhwatal Islam, itu baju besi yang pertama bernama apa? Dzatul Fudul. Yang kedua ada nama yang lain. Baju yang kedua juga ada yang bernama Dzatul, ya, Wisyah. Kemudian ada Dzatul Hawashi, ya, As-Sa'diyah, ya, Fidhah, Al-Batra dan Al-Khiznaq. Itu nama-nama baju besinya Rasulullah SAW. Total ada 7 buah baju besi, ya, yang terkadang Nabi memakainya 1 dalam 1 peperangan, kadang pun Nabi 2 melapisi 2 apa? Ya, 2 baju besi dipakai oleh Nabi SAW dalam 1 kali peperangan. Seperti kita lihat hadisnya, kata Islam. Haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id, ya, Al-Ashajju qala haddatsana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an abihi an jaddihi Abdullah ibn Zubair an Zubair ibn al-Awwam qala kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin dir'an fanahadha ila as-sakhrah falam yastati' fa aq'ada Talhah tahtahu wa sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala as-sakhrah qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Ya, ada sebuah kisah di sini, kata Islam. Kita lihat Abu Sa'id, ya, Abdullah bin Sa'id, ya, Al-Ashaj bercerita kepada kami, ia berkata, Yunus ibnu Bukair,
dari Muhammad ibn Ishaq, dari Yahya ibnu Abbad ibnu Abdullah ibnu Zubair, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibnu Zubair, dari Zubair ibnu Awam berkata, adalah Nabi SAW kana yauma Uhudin, tatkala perang Uhud, ya, tatkala perang Uhud, ya, Nabi SAW dikatakan di sini yauma Uhudin dir'an, Nabi memakai 2 buah lapis baju besi, ya, jadi Nabi pakai 2 baju besi sekaligus, Pak, ya, ketika perang apa? Perang Uhud, ya, dari ke-7 baju besi itu Nabi pakai 2 ketika perang Uhud. Kemudian fanahadha ila sakhrati falam yastati', kemudian saat itu Nabi SAW hendak menaiki atau memanjat satu batu besar, tapi Nabi tidak mampu. Ya, kenapa tidak mampu, Pak? Ya, karena apa? Baju besinya terlalu berat. Pakai 2, Pak, 2 baju besi sekaligus dipakai oleh Nabi SAW ketika perang Uhud. Kemudian Nabi ingin naik ke ada satu batu yang tinggi, Nabi nggak mampu gitu karena terlalu berat. Ya, baju besi yang dipakainya SAW. Kemudian fa'aq'ada Talhah tahtahu. Seketika saat itu sahabat Talhah melihat Nabi SAW hendak akan naik, ya, tapi Nabi tidak mampu. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat Talhah untuk, ya, duduk, ya, di bawah Nabi SAW dalam rangka membantu Nabi naik, ya. Jadi apa, Pak? Jadi apa namanya? Tumpuan, ya. Ya, jadi tumpuan di bawah biar Nabi injak Talhah untuk mengangkat Nabi SAW. Wa sa'idan Nabi SAW hatta istawa ala sakhrah. Ya, kemudian, ya, dikatakan di sini Nabi SAW berhasil naik ke atas, ya, batu besar tersebut, ya, karena apa? Tadi didorong, disokong oleh Talha. Qala sami'tu Nabi SAW, kemudian, ya, Zubair perawi hadis ini mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, aujaba Talhah, ya, maka sudah sepatutnya sahabat Talhah ini masuk ke dalam syurga. Ya, Nabi mengatakan sudah sepatutnya Talhah ini masuk apa? Masuk syurga, ya, berkat perbuatan yang dilakukan Talhah kepada Nabi SAW. Kita lihat ikhwatal Islam. Dalam kalimat hadis ini dikatakan kana 'alan Nabi SAW yauma Uhudin dir'an, ya, bahwasannya disebutkan di sini dalam syarahnya, tatkala terjadinya perang Uhud, ya, perang di mana tatkala banyak para sahabat yang gugur, ya, karena mengalami kekalahan para sahabat saat itu, ya, yang salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat dengan kemewahan dunia. Ya, ini salah satunya adalah dengan apa? Yakni dengan ghanimah yang berserakan, kemudian akhirnya banyak para sahabat yang lupa, ya, akan perintah Nabi SAW. Taib. Dikatakan pada saat perang Uhud itu Nabi SAW memakai 2 lapis baju besi, ya, di mana yang dipakai saat itu dari 7 baju besinya Nabi pakai 2 pada saat perang Uhud. Yang dipakai saat itu adalah yakni Dzatul Fudul dan Fidhah. 2 dari 7, ya, baju besinya Nabi yang Nabi pakai ketika perang Uhud. Makanya Anda katakan tadi yang paling sering dipakai adalah Dzatul Fudul, dipakai sama Nabi ketika perang. Termasuk perang Uhud Nabi pakai Dzatul Fudul, ya, salah satu baju besinya Nabi SAW yang tadi, ya, Nabi gadaikan hanya untuk membeli gandum untuk makan. Nabi gadaikan baju besinya, dan baju besi inilah baju besi yang paling sering dipakai oleh Nabi SAW. Ya, naam, ya, yang dimana baju besi Dzatul Fudul ini, ya, dan juga memakai baju besi Fidhah, 2 baju besi dipakai langsung ketika Nabi perang Uhud, adalah, ya, baju besi yang Nabi dapatkan tatkala, ya, pengepungan ataupun, ya, pembebasan Bani Qainuqa. Ya, Nabi dapatkan itu ketika pengepungan Bani Qainuqa. Ya, Nabi ambil, ya, baju besi itu kemudian Nabi pakai. Ya, 2 baju besi sekaligus Nabi pakai ketika perang Uhud. Ya, makanya tadi disebutkan juga di sini, maka kata para ulama
hal ini bukan menghilangkan esensi dari nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah al-mutawakkilun, orang yang paling bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, tapi beliau memakai baju besi, ya, juga berserta perisai-perisainya dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Bahkan dalam perang Uhud ini Nabi memakai 2 baju besi, ya, 2 lapis sekaligus, bukan untuk dalam rangka tidak bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, bahkan juga Nabi saat itu bersembunyi di dalam gua selama 3 hari, bukan dalam rangka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi itu adalah, ya, sifat manusiawi, strategi, kan begitu. Ya, itu sebab-sebab logis sebetulnya, ya, semata-mata untuk melindungi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Anda sebutkan tadi kan. Ya, orang naik motor pakai helm, Pak, pakai sepatu, pakai sarung tangan, buat apa? Buat keselamatan kita, kan begitu. Ya, selain memang itu mentaati peraturan, yang paling penting adalah menjaga keselamatan. Bukan berarti kita tidak tawakal, tidak. Ya, orang sudah pakai helm saja, sudah rapi, sudah pakai jaket yang bagus saja, kalau mau celaka mah celaka saja, kan begitu. Ya, jadi ini kata Imam Ibnu Qayyim bukan dalam rangka Nabi tidak bertawakal. Nabi orang yang paling tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi ini adalah wasilah saja, ya, menjadikan sebab-sebab keselamatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam peperangan. Ya. Naam. Taib. Ya, kemudian ada kalimat tadi, ya, fanahadha ila sakhrah falam yastati'. Nabi hendak naik ke atas satu batu besar, tapi Nabi tidak bisa. Ya, dikatakan di sini juga dalam syarahnya, kenapa tidak bisa Nabi naik ke atas batu besar itu? Sekali lagi, karena Nabi memakai 2 buah baju besi yang berat, ya, sehingga tentu, ya, bobot Nabi semakin berat gitu, sehingga Nabi kesulitan untuk naik ke atas batu yang tinggi tersebut. Ya, sampai kemudian fa'aqada Talhah tahtahu. Kemudian Rasulullah meminta Talhah, ya, yang saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Nabi naik ke atas batu besar yang agak tinggi tadi. Ya, di mana Talhah di bawahnya menjadi tangga gitu, yang diinjak sama Nabi, kemudian Nabi naik ke atas, sehingga akhirnya Nabi bisa naik ke atas, ya, batu besar tersebut. Ya, apa sih tujuannya? Dikatakan di antara hikmah alasan kenapa Nabi naik ke atas batu besar yang posisinya lebih tinggi itu adalah yakni untuk mengobarkan semangat para kaum muslimin yang sedang berperang saat itu. Ya, memang jenderal begitu salah satunya, Pak. Ya, untuk mengobarkan semangat, ya, pasukannya yang sedang berperang. Dan itu dilakukan Nabi. Nabi naik ke atas batu itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengobarkan lagi semangat para sahabat ketika berperang. Ya, jadi itu tujuannya. Ya, taib. Ya, nah, itu dilakukan Nabi SAW untuk membangkar kembali semangat perjuangan para sahabat ketika berperang, ya, sehingga pasukan yang barangkali sudah tercerai-berai kemudian berkumpul kembali dan kemudian mereka bisa melancarkan serangan kepada musuh pada saat itu. Itu tujuannya Nabi SAW naik ke atas batu yang lebih tinggi. Sampai terakhir kalimat kata Zubair mendengar Nabi mengatakan ya aujaba Talhah, ya, Nabi mendengar Zubair mendengar kalimat dari Nabi SAW dengan kalimat aujaba Talhah. Semestinya Talhah ini memang masuk surga, ya, karena memang sahabat Talhah, ya, Zubair juga termasuk di antara para sahabat yang termasuk ke dalam golongan, ya, al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah. Ya, karena memang 2 sahabat ini termasuk 2 sahabat, Zubair dan Talhah termasuk 2 sahabat yang memang sahabat yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara, ya, salah satu dari 10 sahabat yang sudah dipastikan dijanjikan masuk surga. Ya, al-asyru al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Terakhir satu hadis lagi,
haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Yazid ibnu Khusaifah an Sa'ib ibnu Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'an qad dhahara bainahuma. Muhammad bin Abi Umar bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami dari Yazid bin Khusaifah dari Sa'ib ibnu Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi yang saling melapisi satu dengan yang lainnya jadi sama redaksinya dengan hadis yang sebelumnya. Dialah Sa'ib ibnu Yazid, seorang sahabat yang pernah mengikuti haji wada ketika masih kecil. Kita tahu kisah dari Sa'ib ibnu Yazid dahulu kala ketika dia masih kecil pernah datang kepada Nabi SAW dibawa oleh bibinya karena dalam keadaan sakit. Kemudian sama Nabi diusap kepalanya, didoakan keberkahan, kemudian sama Nabi SAW disuruh meminum dari sisa air wudhunya Nabi SAW. Apa yang terjadi? Sahabat ini panjang umur, Pak. Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu taala anhu, panjang umurnya, di usia 94 tahun saja. Dalam riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari disebutkan Sa'ib ibnu Yazid usia 94 tahun aja, jildan mu'tadilan, badannya tegap, badannya tegap, tubuhnya tidak bongkok, pandangan matanya tajam, telinganya juga masih bagus. Di usia berapa? 94 tahun. Kata sahabat ini, semua itu atas berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu taala anhu, dan kurang lebih beliau meninggal di usia 96 tahun, kurang lebih meninggal pada usia 96 tahun. Antum bisa bayangkan, Pak, orang sudah usia 90 tahun lebih, hampir usia 100, badannya tegap, enggak bongkok sedikit pun, pandangan matanya bagus, pendengarannya juga bagus. Itu Sa'ib ibnu Yazid. Kenapa demikian? Karena berkat-berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ini mana ada, jangankan sampai usia 90 tahun, belum sampai 50 tahun atau bahkan 50 tahun aja sudah gimana, Pak? Penyakitan gitu kan, yang udah sakit pinggang lah, yang udah mulai bongkok lah, yang asam urat lah, macam-macam penyakit orang hari ini kan. Tapi tidak, Sa'ib ibnu Yazid termasuk sahabat yang usianya panjang, bahkan hampir sampai 100 tahun. Semua itu berkat keberkahan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwatal Islam, mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat berkaitan dengan pedang dan juga baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.